Halo Sobat Rupiah, dimanapun kalian berada, baik yang lagi nonton di YouTube atau dengerin podcast ini melalui Spotify. Selamat datang kembali di podcast Genbi Diskusi episode yang ketiga. Bagi yang belum nonton episode yang pertama dan kedua, boleh langsung cek di channel YouTube @genbiundana. Perkenalkan saya Gain, anggota Genbi Komisariat Undana tahun 2024-2025. Di episode kali ini spesial banget ya, kita masih typing di Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk teman-teman yang lagi nonton atau lagi dengerin podcast ini, boleh banget nih berkunjung ke sini. Lokasi perpustakaannya ada di dalam Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan juga perpustakaan ini buka mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk info lebih lengkapnya, Sobat Rupiah bisa langsung follow akun Instagram @perpusbintt. Oke Sobat Rupiah sekalian, tema podcast kita pada hari ini Career Opportunities at Bank Indonesia. Sesuai dengan judulnya, kita hari ini akan banyak berdiskusi terkait mulai dari peluang karir di Bank Indonesia, kualifikasi yang dibutuhkan, dan juga tips dan trik untuk sukses berkarir di Bank Indonesia. Hari ini saya tidak sendiri nih, saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa yang akan menemani saya pada podcast kali ini. Langsung saja kita sambut yang pertama. Please welcome Pak Bagus Maulana. Ya, halo. Halo Pak Bagus. Halo, selamat Selamat kenal, datang. Kak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, baik. Oh, puji Bahagia Tuhan. pastinya. Jadi Sobat Rupiah sekalian, Pak Bagus ini merupakan Kepala Seksi Kehumasan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini juga Pak Bagus tidak sendiri, sudah ditemani oleh kakak nona cantik di sebelahnya, ada Kak Angel Bupu. Halo Ya, Kak Angel. halo Sobat Rupiah semua. Halo Kak Angel. Ya. Jadi Sobat Rupiah sekalian, Kak Angel ini merupakan pustakawan di Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau nanti Sobat Rupiah berkunjung ke perpustakaan ini, pastinya akan bertemu dengan Kak Angel. Oke Sobat Rupiah sekalian, sesuai dengan tema podcast kita pada hari ini yaitu Career Opportunities at Bank Indonesia. Jadi kurang lebih selama setengah jam ke depan kita akan banyak berbincang dengan Pak Bagus dan juga Kak Angel terkait pengalaman Pak Bagus dan juga Kak Angel selama menjadi pegawai di Bank Indonesia. Oke, kita langsung aja ke segmen yang pertama. Kita ke Pak Bagus terlebih dahulu. Oke. Oke, Pak Bagus, untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Rupiah sekalian terkait apa sih Bank Indonesia itu, peran dan fungsinya seperti apa. Jadi Pak Bagus bisa jelaskan Bank Indonesia itu lembaga yang seperti apa sih Pak? Oke. Baik, jadi teman-teman semua, di sini mungkin secara umum dan sederhana bahwasannya Bank Indonesia itu adalah suatu lembaga independen negara. Jadi di sini Bank Indonesia tentunya akan berbeda nih dengan bank-bank konvensional maupun bank umum dan bank syariah. Ya let's say sebutlah beberapa bank BUMN atau bank swasta. Kalau perbankan pada umumnya memberikan kredit ya kepada masyarakat mungkin secara umum. Nah kalau Bank Indonesia ini enggak. Jadi Bank Indonesia ini adalah suatu lembaga yang akan memberi sebagai pengelola kebijakan moneter gitulah kira-kira. Jadi nanti di BI akan menetapkan BI rate dan juga akan menjadi banknya dari para bank-bank tadi gitu kira-kira. Nah Bank Indonesia itu punya tujuan yaitu untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Jadi nanti di dalamnya ada tujuan-tujuan seperti menjaga stabilitas moneter, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Mas Bagus. Jadi kurang lebih begitu ya Sobat Rupiah. Bank Indonesia itu berbeda dengan bank konvensional lainnya. Bank Indonesia itu merupakan lembaga independen yang terlepas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak manapun. Oke, langsung ke pertanyaan yang kedua nih Mas Bagus. Pasti ada Sobat Rupiah yang bertanya, kantor Bank Indonesia itu adanya di mana aja sih? Apakah hanya ada BI Pusat ataupun hanya ada kantor Bank Indonesia yang ada di provinsi aja? Itu kira-kira bagaimana Pak penjelasannya? Oke, jadi Bank Indonesia itu punya beberapa jenis kantor lah ya. Ada kantor pusat di Bank Indonesia di Tamrin di Jakarta. Kemudian kita juga ada sekitar 46 kantor perwakilan dalam negeri
Jadi kayak kantor-kantor cabang gitu, makanya sebutannya kantor perwakilan yang dalam negeri. Lalu juga ada 5 kantor perwakilan di luar negeri. Misalnya ada di New York, ada di Beijing, Singapura, Tokyo, dan London. Nah, jadi Bank Indonesia emang punya beberapa jaringan lah ya. Dan kantor-kantor tadi maupun yang di dalam negeri maupun luar negeri itu fungsinya adalah untuk memperkuat inilah relational unit di Bank Indonesia. Kira-kira gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya Sobat Rupiah. Jadi ada juga nih yang salah sebutnya bukan kantor perwakilan tapi kantor cabang. Jadi bukan kantor cabang ya Mas Bukan, Bagus, kantor perwakilan. tapi kantor perwakilan. Kira-kira begitu ya Sobat Rupiah. Nah selanjutnya nih Mas Bagus, kalau tadi udah jelasin kantor Bank Indonesia dan juga kantor perwakilan Bank Indonesia itu ada di mana aja. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih, di Bank Indonesia itu ada divisi-divisi atau unit apa aja sih Mas? Jadi Bank Indonesia tuh ada beberapa departemen di kantor pusat ya. Secara umum mungkin akan ada 4 ya. Yang pertama tuh adalah di departemen yang membidangi moneter, ada departemen yang membidangi sistem pembayaran, dan ada departemen yang membidangi makro prudensial. Tapi kita juga ada lagi departemen-departemen yang sifatnya adalah pendukung gitu. Nah kalau di kantor perwakilan tuh juga macam-macam, tergantung sebesar apa kantornya. Kalau di BI NTT ini sendiri itu ada unit kerja di bidang fungsi perumusan, kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Ada juga fungsi yang sifatnya implementatif, yaitu misalkan di seksi kehumasan sendiri atau di fungsi pengembangan UMKM dan ekonomi syariah. Kemudian juga ada fungsi yang tadi membidangi sistem pembayaran, misalkan fungsi implementasi kebijakan sistem pembayaran, dan juga ada fungsi terkait pengawasan sistem pembayaran. Dan tentunya ada teman-teman pejuang rupiah yang ada di unit implementasi pengelolaan uang rupiah, dan juga tentu yang ngurusin kantor, yaitu manajemen intern. Kira-kira itu sih kalau di NTT ya. Oke, Mas Bagus, terima kasih sudah menjelaskan terkait divisi dan juga unit-unit yang ada di Bank Indonesia. Khususnya tadi juga Mas Bagus udah jelasin unit-unit dan juga divisi di Bank Indonesia, khususnya di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, karena kalau tadi kita sudah mendengarkan terkait Bank Indonesia, terkait unit-unit dan juga Bank Indonesia itu ada di mana aja. Selanjutnya kita akan menggali lebih dalam lagi nih perjalanan karir dari Mas Bagus dan juga Kak Angel. Pertama kita ke Kak Angel terlebih dahulu. Kak Angel, kira-kira Kak Angel bisa jelasin gitu ke Sobat Rupiah perjalanan karir Kak Angel di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur itu mulai sejak kapan sih Kak? Oke, Gin dan Sobat Rupiah. Jadi kalau mau bicara soal karir saya ya di khususnya kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT nih, Mas Bagus dan Gin juga. Sebelumnya saya itu mengenal atau dekat dengan Bank Indonesia itu bermula dari waktu kuliah, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Jadi dulu saya juga Genbi ya, Jaya selalu Genbi. Jadi ya dari situlah mulai punya kesempatan untuk lebih dekat lah dengan Bank Indonesia dan lain-lain. Nah dari situ mulai kita punya relasi dan juga kesempatan untuk mengakses informasi yang lebih dekat lah mengenai karir dan lain-lain di Bank Indonesia. Sehingga waktu selesai kuliah kurang lebih tahun 2023 itu, kemudian untuk Genbi sendiri kan ada namanya WA Group ya untuk koordinasi dengan pembina dan lain-lain. Nah di situ pembina kita yang mana adalah pihak keumasan Bank Indonesia memberikan informasi tuh teman-teman soal ada pembukaan lah seleksi untuk penerimaan swakelola di Bank Indonesia Provinsi NTT. Jadi kalau Kak Angel itu di Bank Indonesia itu di BI NTT masuknya di jalur swakelola atau outsourcing lah di BI NTT. Posisinya itu sebagai pustakawan perpustakaan Bank Indonesia Provinsi NTT. Jadi dari tahun 2023 mengikuti seleksi dan lain-lain, puji Tuhan lolos dan bisa memulai karir di sini, karir pertama yang sangat berkesan juga dan luar biasa, pengalamannya berharga.
hingga hari ini masih diberikan kepercayaan untuk menjadi perpustakawan perpustakaan BI NTT. Kurang lebih seperti itu ya kalau perjalanan karir dari Kak Angel. Wah, keren banget ya Kak Angel. Ternyata Kak Angel juga dulu mantan Genbi ya, mantan Iya, penerima Genbi. beasiswa Bank Indonesia. Anak Genbi juga. Betul, dan betul, juga betul. begitu teman-teman Genbi dan juga Sobat Rupiah sekalian. Jadi kalau mau daftar Genbi boleh, siapa tahu akan jadi seperti Kak Angel, Iya, bisa tidak ada punya yang tahu. kesempatan. Betul. Betul, punya kesempatan untuk bekerja di Iya, Bank berkarir di Bank Indonesia. Indonesia. Keren banget sih Kak Angel. Tepuk tangan dong buat Kak Angel. Selanjutnya kita ke Mas Bagus nih. Mas Bagus, pertanyaan yang sama seperti Kak Angel. Perjalanan karirnya itu di Bank Indonesia, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur itu dimulai sejak kapan sih Mas? Oke, kalau pertanyaannya spesifik terkait dengan karir di BINTT mungkin baru sebulan ya. Ya jadi saya baru sebulan pindah ke sini. Tapi mungkin kalau cerita agak panjang ke belakang tadi mirip dengan Kak Angel lah. Dulu saya juga Genbi. Wah, keren. Dulu saya Genbi mungkin tahunnya 2018 kali, 18 sampai 19. Nah jadi pada masa itu juga baru awal-awal lah mengenal Bank Indonesia terkait apa aja fungsi-fungsi dan juga pekerjaan-pekerjaan itu di BI Jatim waktu itu. Nah waktu itu juga BI Jatim atau BI Surabaya sempat menang jadi Genbi terbaik juga waktu itu, mungkin buat motivasi yang lain. Nah selanjutnya akhirnya lulus kuliah di tahun 2020, daftar PCPM waktu itu. Jadi PCPM itu adalah pendidikan calon pegawai asisten manajer. Jadi nanti ketika mendaftar PCPM, jadi BI itu ada beberapa jalur rekrutmen ya, ada PCPM, ada general hire, ada pro hire atau ya pro hire, dan juga ada PKWT atau pekerja yang perjanjian waktu kerja tertentu gitu. Jadi saya masuk ke PCPM pada waktu itu ya pendidikan setahun, kemudian ada pendidikannya juga ada beberapa tahapan, kemudian diangkat waktu itu pertama di kantor BI Provinsi Lampung. Dan 3 tahun, mungkin 2 tahun setengah di sana. Akhirnya sekarang di BNTT ya, makanya ketemu teman-teman semua. Mungkin begitu Mbak. Oke, Mas Bagus dan juga Kak Angel. Tadi Sobat Rupiah, Mas Bagus dan juga Kak Angel sudah menjelaskan terkait perjalanan karir mereka sebagai pegawai di kantor Bank Indonesia. Kak Angel yang bekerja sebagai pegawai di Bank Indonesia, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tadi juga Kak Angel dan juga Mas Bagus sudah mention terkait proses rekrutmen untuk bisa menjadi pegawai di Bank Indonesia. Untuk itu, selesailah sudah segmen pertama kita terkait penjelasan mengenai Bank Indonesia, unit-unit di Bank Indonesia, dan juga terkait perjalanan karir dari Kak Angel dan juga Mas Bagus. Oke Sobat Rupiah, sekian saja segmen pertama kita. Kita akan kembali lagi di segmen kedua yang akan membahas terkait proses rekrutmen di Bank Indonesia. Pasti itu sangat dibutuhkan oleh Sobat Rupiah sekalian yang akan atau mempunyai cita-cita untuk menjadi pegawai di Bank Indonesia. Dadah! Aduh, belum pakai COD sudah datang ya. Ke mana ya Diki? Nah, paketan Wipuang so, berapa? Boleh, 100.000. Sudah 1.000. Nah, ini paketan saya sini baru transfer. Pinjam tangan yang kita transfer. Sip, sip. Ini anak mana nih? Dia bukan tidak uang nih. Wah, Diki. Woi, Bicara udah dari tadi nih. Itu di mana, Sa? Saya udah forward rekening ke transfer, so. kenapa pakai nomor rekening, Le? Sekarang kan sudah kris tuntas. Salah satunya itu transfer menggunakan kode QR. Jadi tinggal buka M-Banking. Nah, pencet di lainnya. Nah, kris transfer. Tampilkan kode QR. Nah, ini sudah jadi. Tinggal scan, so. Oke, sabar ya, betul scan ya.
100.000 tadi ya. Ini sudah nih. Nah, oke, ini baru masuk Jo. Makasih banyak ya. Halo Sobat Rupiah, selamat datang kembali di podcast Genbi Diskusi episode yang ketiga di segmen yang kedua. Terima kasih buat Sobat Rupiah yang masih bertahan untuk nonton di YouTube atau dengerin podcast ini di Spotify. Sekarang kita masuk ke segmen yang kedua. Di sini kita akan membahas terkait gimana sih proses rekrutmen untuk bisa menjadi pegawai di Bank Indonesia. Langsung saja nih kita ke Kak Angel. Kak Angel, gimana sih Kak proses rekrutmen pegawai swakelola untuk bisa menjadi pegawai di Bank Indonesia? Oke, Gen. Jadi tadi sempat disinggung juga sama Mas Bagus ya di segmen pertama mengenai PKWT ya, perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, jadi untuk perjanjian kerja waktu tertentu itu di Bank Indonesia sejauh yang Kak Angel ketahui juga ya melalui pengalaman di Bank Indonesia itu khususnya di kantor perwakilan Provinsi NTT itu kita ada dua tuh, ada swakelola dan juga ada PKWT dengan melakukan kerjasama dengan PT. Nah, jadi kalau swakelola itu kita di-hire langsung oleh Bank Indonesia sesuai kebutuhan. Jadi seperti Kak Angel waktu itu kita dari kantor perwakilan Provinsi NTT membutuhkan pustakawan. Nah, dibukalah swakelola untuk mengelola perpustakaan Provinsi NTT. Nah, kalau yang lainnya itu bisa melalui kerjasama dengan PT yang tentunya sudah ini ya bekerjasama dengan BI juga. Misalkan untuk kakak-kakak front office ataupun kakak-kakak pengamanan atau juga kakak-kakak yang ini ya yang lainnya yang membantu di kantor perwakilan Provinsi NTT itu melalui PT. Nah, kalau untuk Kak Angel sendiri waktu itu, nah ini juga salah satu poin plus menjadi anggota GNB nih, penting untuk teman-teman ketahui bahwa dari kita menjadi anggota GNB itu kita punya jalur untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat, sehingga seperti yang tadi di segmen awal tadi Kak Angel sampaikan bahwa waktu itu kita mendapatkan informasi di grup WA grup penerima beasiswa dan juga ada WA grup alumni GNB. Nah, di situ para pembina kita biasanya sharing soal informasi penerimaan swakelola ataupun pegawai yang dibutuhkan oleh kantor masing-masing ya, waktu itu di Provinsi NTT lah. Jadi para pembina men-share informasi mengenai pembukaan lowongan pekerjaan itu, sehingga kita punya akses tuh, kita bisa daftar lebih dahulu dibanding orang lain. Namun tentunya proses seleksi dan lain-lain tetap sama. Jadi kita mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan, lalu mengikuti seleksi. Waktu itu ada seleksi wawancara, lalu kita ada tes berkaitan dengan pekerjaan juga, teknis, desain dan lain-lain yang berhubungan dengan pekerjaan tentunya. Lalu menunggu hasil yang diberikan, dan kita di akhir itu juga ada wawancara bersama kepala seksi dan juga deputi kepala perwakilan waktu itu kalau di penerimanya Kak Angel. Jadi untuk PT itu teman-teman bisa meng-apply melalui PT yang bekerjasama dengan Bank Indonesia. Kalau di Provinsi NTT itu kita ada yang Kak Angel ketahui, ada yang namanya multi clean, itu untuk kakak-kakak clean service dan lain-lain. Lalu ada kakak-kakak pengamanan dan juga untuk bagian penerima di lobby, penerima tamu atau front office. Ya, untuk PKWT kurang lebih seperti itu. Nah, yang mau kakak highlight di sini adalah untuk teman-teman GNB sekalian itu penting untuk memantau atau menjaga komunikasi dengan semua anggota maupun pembina, karena itu adalah salah satu jalur atau gerbang yang membuka teman-teman untuk meraih opportunity karir di Bank Indonesia maupun di tempat lain. Mungkin itu sih Gen kalau dari Kak Angel. Oke, terima kasih Kak Angel sudah berbagi pengalaman bagaimana Kak Angel melalui proses rekrutmen untuk bisa tergabung menjadi pegawai di Bank Indonesia. Oke, selanjutnya kita ke Mas Bagus nih. Mas Bagus, kira-kira bagaimana sih Mas proses rekrutmen pegawai PCPM untuk bisa masuk sebagai pegawai di Bank Indonesia? Oke, teman-teman semua. Jadi kalau rekrutmen PCPM sebenarnya nggak ada, mungkin tiap tahun bisa jadi nggak sama ya.
Tapi ada cara garis besarnya aja. Jadi kalau garis besar tentu yang pertama tuh ada seleksi berkas sama. Nah jadi di PCPM itu juga ada 2 jalur lagi nanti. Ada yang kampus hiring, ada juga yang open recruitment. Bedanya apa? Kalau kampus hiring itu teman-teman nanti direkomendasikan oleh kampus. Biasanya yang kampus hiring nanti akan menuntut ada IPK yang lebih tinggi, misalkan 3,5, ada nilai TOEFL yang lebih tinggi. Terus dokumen-dokumen sih kira-kira sama lah. Cuman bedanya ya kalau di zaman aku tuh dulu kampus hiring nggak ada seleksi ke bank sentralannya, sama udah nggak pakai seleksi bahasa Inggris karena sudah ada tadi IPK dan juga sertifikat TOEFL yang emang diakui ya, itu emang sudah mungkin di atas dari apa yang diharapkan. Tapi nanti untuk open recruitment teman-teman akan ikut secara umum, ada tes ke bank sentralan, ada kemudian tes kemampuan dasar, bahasa Inggris juga dites, gitu-gitu ya. Nah nanti kemudian setelah tes-tes tadi yang tertulis sudah selesai, nanti teman-teman juga akan ikut lagi tes. Biasanya itu ada FGD. Jadi ini mau kampus hiring mau open recruitment sama. Jadi ada FGD itu adalah teman-teman tadi dikumpulin nih di suatu media ya, bisa Zoom atau bisa juga di ruangan. Nanti akan dikasih satu topik terus disuruh rapat gitu lah kasarnya. Rapat lah kira-kira kelihatan nih orang yang kalau rapat nyebelin siapa, orang yang kalau rapat suportif siapa, orang yang kalau yang rapat helpful siapa, kelihatan tuh. Ya gampang mah nyari, kita kan nyari teman kerja yang kalau rapat orangnya suportif ya. Kalau orang diajak rapat nyebelin emang nggak, malas juga kan. Ya gitulah, makanya jangan jadi orang nyebelin kalau rapat. Ya gimana tuh. Terus nanti ada tes kesehatan juga, tentu teman-teman harus jaga kondisi fisik. Terus juga nanti ada tes, misalkan ada wawancara, biasanya wawancara dengan pimpinan. Dan ini yang wawancara biasanya pimpinannya bukan main-main. Jadi pimpinannya langsung level yang sangat tinggi gitu ya maksudnya. Jadi benar-benar pejabat Bank Indonesia. Langsung ya akan mewawancari teman-teman. Nanti juga akan ada suatu forum ya, suatu forum biasanya ntar sama para ADG, sama Bapak GBI dan ADG, Bapak Ibu ADG. Nanti teman-teman dites bagaimana kemampuan public speakingnya, bagaimana teman-teman menyelesaikan suatu masalah. Itu akan ada lagi forumnya. Jadi cukup panjang memang, makanya seleksi PCPM kan cukup lama ya, biasanya mungkin bisa 6 bulan. Dan menunggu emailnya tiap malam juga cedat-cedut hati rasanya karena ini kapan diumuminnya. Tapi teman-teman mau lolos mau nggak lolos pasti ada email, dan selama seleksi nggak dipungut biaya apapun gitu. Jadi kalau ada yang tiba-tiba ngasih WA gitu ya, selamat Anda lolos suruh bayar, jangan mau, itu nggak resmi. Semuanya akan by email, jadi akan sangat formal pengumumannya. Nanti setelah lolos PCPM teman-teman juga akan ada waktu pendidikan. Nah ini waktu pendidikannya juga saya tadi bilang ini nggak selalu sama, tapi kira-kira setahun. Kira-kira setahun, ntar ada secara garis besar ada pendidikan di kelas dulu. Teman-teman belajar berbagai hal terkait ke bank sentralan, mungkin sekitar 3-4 bulan belajar di kelas. Ke bank sentralan, terus ke perekonomian terkini, digital, EKD, dan lain-lain, banyak banget. Narasumber pun nggak cuma dari BI aja. Ada dari kampus-kampus juga, kayak dari misalkan yang sering kerjasama dari UI, UGM, mana lagi ya, ITB juga ada, Telkom University juga ada, jadi banyak lah. Kemudian nanti setelah itu akan ada masa teman-teman untuk mencoba gimana sih suasana kantor di Bank Indonesia. Itu ada masa internship namanya. Itu nggak lama sih karena teman-teman akan keliling, jadi teman-teman belum punya suatu kewajiban tapi kan keliling membantu pekerjaan bapak ibu yang ada di unit kerja atau di satuan kerja. Nanti keliling, setelah itu nanti teman-teman juga akan ada makalah ya, pokoknya banyak banget makalahnya. Nanti setelah itu ada masa OJT atau apa sih OJT singkatannya? On job training. On the job training, betul. On the job training nanti teman-teman akan mulai terlibat langsung, punya tanggung jawab, ada yang dikerjain dan ada yang dipertanggungjawabkan gitu ya. Kalau sebelumnya kan teman-teman belajar tuh ikut ke unit-unit kerja, mengamati, terus kira-kira ngasih saran apa ya ke unit kerja gitu kan. Sekarang teman-teman memang ngikutin kerja, ada yang dikerjain, ada yang tanggung jawabnya, dan nanti juga akhirnya membuat suatu makalah juga pada endingnya gitu. Jadi teman-teman akan merasakan lah. Jadi cukup holistik tuh dari materi, pengenalan sampai dengan implementasi. Nanti setelah itu kalau teman-teman dianggap berkinerja baik dan punya dengan juga nilai-nilai bagus-bagus, nanti akan diangkat sebagai resmi pegawai. Kira-kira setahun lah masa-masa PCPM itu kira-kira setahun. Mungkin begitu.
Oke, terima kasih Mas Bagus. Jadi kurang lebih seperti itu ya Sobat Rupiah. Kita udah dengerin banyak informasi terkait proses rekrutmen untuk bisa menjadi pegawai Bank Indonesia dari Mas Bagus dan juga Kak Angel. Untuk Sobat Rupiah sekalian, bisa banget nih seperti Mas Bagus dan juga Kak Angel bisa menjadi pegawai di Bank Indonesia. Pastinya harus lebih giat lagi untuk cari informasi, bisa di website resmi Bank Indonesia atau juga bisa cari di YouTube atau di Google tuh banyak banget informasi untuk teman-teman bisa peroleh. Oke Sobat Rupiah, kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Mas Bagus dan juga Kak Angel udah ceritain pengalaman mereka selama berkarir di Bank Indonesia dan juga bagaimana proses rekrutmen untuk bisa menjadi pegawai di Bank Indonesia. Terakhir nih Mas Bagus dan juga Kak Angel, bisa kasih tips dan trik tidak untuk Sobat Rupiah untuk bisa sukses berkarir di Bank Indonesia? Untuk Mas Bagus dahulu. Oh iya. Oke, jadi mungkin sedikit tips ya. Di sini sih dari yang beberapa mungkin pengalaman pribadi dan juga ada beberapa inilah ya. Namanya kita anak muda kan pasti sering diceramain orang tua ya. Nah, dari beberapa ceramah dan pengalaman pribadi. Yang pertama, teman-teman yakin lah pasti banyak yang pinter. Toh juga terima Genbi kan. Pasti pinter-pinter, tapi kadang tuh di kantor gini pinter aja nggak cukup teman-teman. Kalau pinter mungkin semua pinter gitu. Cuman terus yang ngebedain kita sama yang lain apa? Itulah teman-teman harus punya kelebihan yang lain. Pertama attitude. Nah, ini biasanya nih anak-anak muda zaman sekarang nih attitude, sopan santun gitu ya. Atau bagaimana caranya kalau salah tuh minta maaf ya, tahu nggak? Gimana cara minta kalau salah minta maaf? Jadi pada nggak tahu. Salah minta maaf. Terus kalau butuh bantuan minta tolong, tahu nggak cara minta tolong? Nah, misalkan itu hal simple. Terus kemudian jangan banyak ngeluh. Emang kita ini sekarang hidup sudah di zaman yang enak ya, nggak kayak mungkin kakek moyang kita dulu yang harus berjuang lawan penjajah, atau mungkin bawahnya lagi yang kalau sekolah tuh masih harus ngontel sepeda jauh banget. Tapi kalau sekarang masih ada, kalian keren gitu ya. Tapi dulu dalam tanda kutip orang tuh mau berusaha susah setengah mati, mau cari info tuh harus ke perpus baca buku nih. Sekarang perpustakaan nggak gitu rame, nggak kayak dulu kan, karena kalian pada googling atau buka apa sekarang artificial intelligence itu AI, ChatGPT. yang entah ChatGPT, Meta atau yang dari China kemarin terakhir ya. Banyak gitu, gampang informasi. Tolong buatkan saya surat. Itu bisa. Dulu mah harus cari referensi kan, gampang gitu. Jadi sekarang hidup serba mudah. Dampaknya kadang-kadang kita jadi merasa gagal sekali, terus kita adalah manusia yang gagal gitu. Padahal gagal itu adalah hal yang wajar. Itulah pentingnya zaman sekarang, jangan jadi cherry generation. Kita tuh harus resilience. Mau jatuh sekali bangun lagi, jatuh sekali bangun lagi. Karena di balik setiap kegagalan ada kegagalan yang lain kira-kira gitu. Ada kegagalan yang lain. Jadi tetap semangat aja, namanya hidup pasti masih panjang. Terus yang kedua adalah teman-teman juga harus menjadi orang tuh yang potensial. Apa sih orang potensial? Itu adalah orang yang pertama dia tahu dia mau ngapain. Kedua, dia berani mengambil assignment atau tugas-tugas yang tidak nyaman buat dia untuk mencapai hal yang dia mau tadi. Kalau teman-teman menjadi dokter tapi nggak pernah belajar, nggak mungkin kan, kasarnya gitu. Belajar tuh enak nggak? Nggak, sampai lembur jam 2 pagi, iya gitu. Terus misalkan kita mau masuk BI dalam kutip, mau ikut tes, tapi belajar nggak website gitu, belajar nggak di terkait moneter, belajar nggak terkait sistem bayaran, pasti banyak kan. Apalagi mau tes waktunya mungkin cuma berapa bulan. Yang mungkin kita kalau belajar ekonomi makro 1 semester jadi cuma berapa minggu. Enak nggak? Nggak enak. Berat nggak? Berat. Tapi kalau nggak dilakuin bisa nggak? Ya nggak bisa gitu loh. Jadi emang harus berani ngambil assignment yang nggak nyaman. Mau teman-teman yang mau lagi ngopi, kita ya tetap harus semangat juga gitu kan. Dan yang terakhir juga tetap ikutin perkembangan zaman. Sekarang kalau orang tuh harus agile dan adaptif. Kalau orang ada teknologi baru terus nggak mau nyoba karena alasan aku udah biasa begini, ya siap-siap mungkin nanti 50 tahun lagi teman-teman juga ya gini-gini aja gitu loh. Mungkin itu tipsnya. Oke, terima kasih Mas Bagus. Kurang lebih begitu ya Sobat Rupiah. Pesan dari Mas Bagus, jangan pernah capek untuk mencoba hal baru, jangan pernah capek untuk mengasah potensi yang ada dalam diri kamu. Tepuk tangan dong buat Mas Bagus. Selanjutnya nih kita dengar tips dan trik dari Kak Angel. Oke, jadi kalau dari Kak Angel sih sebenarnya
tips and trick kalau mau berkarir bukan hanya di Bank Indonesia sih, di mana saja ya pasti seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Bagus, kita harus menjadi berbeda dari orang lain. Karena seperti yang Mas Bagus bilang tadi, banyak orang pintar tapi apa yang kelebihan kamu dibanding orang lain. Nah itu harus dipersiapkan dari sekarang. Apalagi teman-teman yang masih kuliah, kalian punya banyak sekali sekarang itu akses untuk informasi itu sangat banyak. Teman-teman banyak sekali lomba ataupun kegiatan-kegiatan positif lainnya yang bisa teman-teman ikuti untuk meningkatkan nilai jual kamu nih nanti saat melamar kerja ataupun saat kamu mencoba mendaftar untuk bekerja di Bank Indonesia. Karena yang dilihat itu bukan hanya nilai akademis saja, tapi yang bisa kamu berikan untuk institusi, lembaga atau tempat kamu melamar itu apa selain nilai yang ada di kertas itu. Kamu punya nilai plus apa? Misalkan teman-teman pintar edit kah atau apakah? Tentunya sekarang itu semua butuh bukti. Nah, jadi teman-teman juga harus perbanyak portofolio teman-teman tuh isinya lebih berkualitas dan lain-lain. Dan juga teman-teman kalau untuk yang di GNB harus lebih aktif dan juga menunjukkan skill yang kamu punya ke badan pengurus dan juga ke Bapak Ibu pembina di Bank Indonesia, di kehumasan. Kalau memang teman-teman mau berkarir di Bank Indonesia, itu bisa menjadi poin plus juga untuk teman-teman. Lalu rajin-rajin mencari informasi, karena sekarang itu teman-teman kan lebih sering bermain media sosial ya, gadget dan lain-lain. Nah, itu akses informasinya kan sangat mudah tuh. Teman-teman bisa berkarir di mana saja asal teman-teman mau mencari tahu informasi dan juga mempersiapkan diri sebaik mungkin sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh tempat yang teman-teman mau. Lalu ya tentu saja jangan lupa berdoa dan juga pantang menyerah seperti yang sudah disampaikan Mas Bagus juga. Di balik kegagalan masih ada kegagalan yang lain, tapi bukan berarti kita akan gagal terus. Pasti akan ada hasil yang baik. Hasil tidak mengkhianati proses atau proses tidak mengkhianati hasil. Pokoknya sesuai kepercayaan masing-masing lah. Yang penting harus tetap memperkaya diri kamu dengan hal positif supaya kita bisa menjadi berbeda dengan orang lain. Mungkin kalau dari Kak Angel itu saja, Angel. Oke, terima kasih kepada Mas Bagus dan juga Kak Angel yang sudah memberikan tips dan trik untuk Sobat Rupiah di rumah maupun kepada Gain untuk terus mengasah potensi diri untuk bisa berkompetitif bersama dengan yang lain di dunia sekarang yang untuk mengejar karir itu lumayan susah ya Kak, karena semua orang itu berlomba-lomba gitu untuk mendapatkan posisi yang mereka inginkan di lembaga atau di tempat kerja mereka. Akhirnya nih untuk Sobat Rupiah, terima kasih karena sudah setia menonton kami maupun yang nonton di YouTube atau juga yang mendengarkan di Spotify. Terima kasih karena sudah sangat setia untuk mendengarkan podcast kami. Kami juga berterima kasih sekali kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur karena sudah mewadahi kami untuk melaksanakan podcast ini, terlebih khusus kepada Perpustakaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tepuk tangan dong. Terima kasih juga Gain ucapkan kepada teman-teman produksi dari GNB Komisariat Undana. Keren banget sih teman-teman produksi ini. Dan untuk Sobat Rupiah sekalian, terus pantau video ataupun podcast dari GNB Komisariat Undana di akun YouTube channel @GNB-Undana dan juga di Spotify GNB Diskusi. Sekian podcast GNB Diskusi segmen atau episode yang ketiga ini. Saya Gain dan juga Mas Bagus dan Kak Angel pamit undur diri. Dadah. Dadah.